Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Arni dalam seri kisah Khulafaur Rasyidin. Kali ini Bu Arni tidak sendiri loh. Bu Arni akan ditemani sama Cici. Assalamualaikum. Wah, ini Cici teman-teman. Sebelumnya marilah anak-anak kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah dibuka dengan basmalah. Selanjutnya sudah siap ya? Kita akan mendengarkan kisah tentang Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Kali ini berjudul Umar bin Khattab dan Ibu Pemasak Batu. Pemasak batu, Bu Guru? Iya, dengerin ya Cici. Oke. Pada suatu malam yang dingin, gelap gulita, Umar beserta sahabatnya bernama Aslam. Siapa, Bu Guru? Aslam. Oh, Aslam. Beserta Aslam berjalan anak-anak menuju sebuah kampung di Madinah. Malam itu karena sudah larut malam sehingga tak ada pun yang keluar dari rumah itu. Namun ketika sedang berkeliling, Umar tertegun dan berhenti karena mendengar percakapan dari sebuah rumah. Percakapan apa, Bu Guru? Dengerin ya. Oke. Ternyata ada percakapan dari seorang ibu dengan anaknya. Perutku sakit. Kapan aku makan, Ibu? Iya, Ibu. Kapan kita akan makan? Sejak kemarin perutku sakit karena belum makan. Sudah masak belum, Ibu? Apakah sudah matang? Sang ibu kemudian menjawab, anakku, tidurlah dahulu. Nanti kalau sudah matang, Ibu akan membangunkan kalian. Kita akan makan bersama-sama. Begitu, Bu Guru. Kemudian anak-anaknya pun tertidur anak-anak. Ibunya memasak di depan tungku. Kemudian Umar semakin tertarik dan dia pun mengetuk pintu rumah tersebut. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Hah, ada tamu. Siapa ya? Malam-malam begini bertamu. Akhirnya ibu itu membukakan pintu. Siapa, Bu Guru? Itu adalah Umar. Oh, Umar. Iya, tapi ibu itu tidak kenal. Tidak tahu kalau itu Umar. Oh, begitu. Kemudian ibu itu menanyakan, ada apa bapak-bapak? Kenapa kalian semua di sini? Ibu, Umar kedinginan anak-anak. Pura-pura dingin. Kami bolehkah kami berteduh sebentar, Ibu? Karena di luar sangat dingin. Tetapi aku tidak punya apa-apa untuk menjamu kalian, wahai bapak-bapak. Tidak apa-apa, kami hanya butuh untuk berteduh saja. Akhirnya Cici, tamu itu disuruh masuk. Oh, begitu ya, Bu. Kemudian Umar beserta Aslam masuk ke dalam rumah. Ibu mempersilahkan duduk kepada para tamunya. Dan ibu itu pun kembali ke masakannya. Umar dan Aslam tergagum. Tadi katanya tidak punya masakan, tapi kenapa ibunya memasak? Kemudian sang Umar ini pun memberanikan diri anak-anak untuk bertanya kepada sang ibu. Wahai ibu, apakah yang kau masak ini? Sepertinya anak-anakmu sudah pada tidur. Kenapa engkau memasak? Iya, aku memasak untuk anak-anakku. Tapi lihatlah apa yang aku masak. Kau akan tertegun ketika melihat apa yang aku masak. Karena masakan ini tidak akan pernah matang. Hah? Kata Umar. Kaget, Bu Guru. Iya. Kenapa, Bu Guru, kok kaget? Karena Umar kaget. Kenapa masakan tidak akan pernah matang? Padahal semua masakan yang terbuat dari makanan pasti akan matang.
Akhirnya anak-anak, Umar kemudian menuju ke tempat masakan ibu tersebut. Dilihatnya apa yang ada di isi yang di panci itu. Umar dan Aslam kaget. Kaget Pak Guru. Ya, wah ternyata yang dimasak itu adalah batu anak-anak. Ya, batu. Beberapa batu di situ, sekitar ada 5 batu yang dimasak ke dalam sebuah panci yang diisi dengan air. Air itu terus mendidih, tetapi batu itu tidak akan pernah matang. Karena batu tidak bisa dimasak untuk dimakan. Kemudian sang Umar ini bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, kenapa engkau memasak batu? Ada apa?" Umar, karena Umar. Karena Umar? Kenapa Umar? Karena Umar, kami tidak mendapatkan apa-apa. Hah? Maksudnya? Ya, aku orang yang miskin, tetapi aku tidak pernah mendapatkan apa-apa dari pemerintahannya Umar. Umar pilih kasih. Aku tidak suka dengan Umar. Tertegun anak-anak, bahkan si Aslam hampir menahan marahnya karena mendengar Umar diejek seperti itu. Umar pemimpinnya tidak baik, dia tidak adil, tidak amanah. Orang miskin sepertiku berhari tidak makan anakku. Kemudian anak-anak, sang Umar dan Aslam pun berpamitan kepada sang ibu. Umar bergegas pulang menuju ke rumahnya. Dia mengambil karung yang besar, diisilah dengan daging, gandum, beberapa sayuran, dan uang. Karung itu sangat besar sehingga ketika dibawa sangat berat sekali. Sang Umar memikulnya, kemudian berjalan dengan tegap menuju ke rumah sang ibu tadi. Di perjalanan, sahabatnya si Aslam ini bertanya, "Wahai Umar, biarkan aku yang memikulnya, kau tampak kelelahan." "Tidak." "Wahai Aslam, apakah kau ingin melihat aku di neraka memikul dosa karena aku menjadi pemimpin yang tidak bisa amanah? Biarkan aku yang membawanya." Dengan bergegas anak-anak sampailah di rumah sang ibu tadi. Diketuklah pintunya. Tok tok tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wah, dibukakan pintu. Bapak tadi kenapa kan ke sini?" "Iya ibu, biarkan aku masuk ke sini. Aku akan membantumu." Kemudian sang Umar pun menaruh karungnya dan membuatkan masakan untuk sang ibu dan anak-anaknya. Sang Aslam hanya melihat bersama sang ibu tadi. Setelah selesai memasak, sang Umar bilang kepada sang ibu, "Wahai ibu, bangunkanlah anak-anakmu. Masakan sudah siap dan tersaji. Kita akan makan bersama-sama." Masya Allah, betapa hebatnya engkau. Siapakah engkau? Aslam benar bercerita bahwa ini adalah sang Umar. Kemudian ibu itu menangis dan minta maaf kepada sang Umar. Ternyata sang Umar sangat lembut hatinya. Dia sangat suka membantu, bahkan amanah. Demikian anak-anak, kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Dari Bu Arni cukup sekian, dari Cici juga cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.